Nama saya Irma Dwi Cahyanti dari tutor SD di Bimbel Privat Yesles, Kota Madiun. Kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua, termasuk anak-anak, yaitu menumbuhkan kembali minat baca pada anak selama masa pandemi. Langsung saja kita simak ya pembahasan berikut. Selama masa pandemi ini, kegiatan pembelajaran yang biasanya dilakukan di sekolah bersama dengan teman-teman, dengan bimbingan guru dalam sebuah ruangan, harus dialihkan ke pembelajaran dengan sistem online, di mana saat mempelajari materi baru, mengerjakan berbagai macam tugas, itu dilaksanakan atau dilakukan di rumah bersama dengan pendampingan dari orang tua maupun dengan tutor Yesles. Nah, rutinitas siswa selama ini dapat kita ketahui bahwasanya setiap paginya anak-anak pasti akan mengikuti kegiatan pembelajaran online dari sekolah, kemudian mempelajari materi baru dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mereka. Nah, setelah itu anak-anak pastinya memiliki banyak sekali waktu luang yang mereka gunakan dengan beragam aktivitas. Contohnya, bagi anak usia SD yang sudah diizinkan oleh orang tuanya menggunakan gadget, biasanya mereka menggunakan waktu luangnya untuk bermain game atau menonton video-video. Selanjutnya, setelah itu anak-anak pastinya menonton TV. Kemudian anak usia SD itu sudah mampu mengerjakan pekerjaan ringan di rumah, yaitu membantu orang tuanya. Aktivitas ini sudah berjalan selama 1 tahun dan tentu saja semua orang merasakan rasa jenuh, termasuk anak-anak. Dan di sini peran orang tua sangatlah penting, di mana orang tua pasti akan memberikan beragam aktivitas positif bagi anak-anak untuk mengatasi rasa jenuh yang dirasakan oleh mereka. Aktivitas tersebut seperti bersepeda, di mana aktivitas ini sangat populer selama masa pandemi. Kemudian bermain di rumah tanpa gadget. Tentu saja bermain bersama dengan orang tua dan juga saudara. Selanjutnya ada kegiatan berolahraga di rumah. Dan selanjutnya ada kegiatan menjahit dengan tusuk veston. Bagi anak kelas bawah, yaitu kelas 3, pasti mengenal aktivitas ini, yang mana materi ini terdapat dalam mata pelajaran tematik muatan SPDP. Jadi mereka menggunakan waktu luangnya untuk menjahit berbagai macam bentuk benda, baik itu boneka, bunga, menggunakan teknik menjahit dengan tusuk veston. Nah, ada satu aktivitas yang sudah dikenal oleh anak-anak, yaitu membaca. Kegiatan membaca dapat diberikan kepada anak-anak oleh orang tua. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, membaca adalah melihat dan memahami isi dari tulisan, baik melisankan maupun membacanya dalam hati. Jadi, kegiatan membaca ini adalah kegiatan yang tidak hanya mengucapkan kalimat-kalimat dari tulisan suatu bacaan, tetapi pada akhirnya kita akan mengetahui isi atau pesan dari bacaan yang telah kita baca. Pada tahun 2015, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang menumbuhkan budi pekerti. Salah satu penerapannya di sekolah yaitu mewajibkan siswa SD, SMP, dan juga SMA untuk wajib membaca buku. Sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak diwajibkan untuk membaca buku terlebih dahulu. Selain itu, penerapan lainnya adalah setiap kelas diwajibkan untuk mengunjungi perpustakaan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Namun, selama masa pandemi ini, aktivitas membaca siswa terhambat
karena pembelajaran dilaksanakan di rumah, sehingga kegiatan atau kebiasaan untuk membaca ini tidak dilakukan lagi oleh siswa. Selain itu, dari laman The Digital Reader menyebutkan bahwa sebesar 35% minat baca masyarakat di beberapa negara itu meningkat, termasuk Indonesia, di mana dalam seminggu masyarakat Indonesia membaca buku selama 6 jam per minggu. Jadi, dapat dipastikan bahwa kegiatan membaca sangatlah cocok diberikan kepada anak-anak selama masa pandemi ini. Ada banyak manfaat yang dapat diperoleh anak saat memiliki kebiasaan membaca. Yang pertama, kegiatan membaca dapat menambah kosakata baru bagi anak. Karena saat anak-anak membaca suatu dongeng atau cerita, anak-anak pasti akan menemui kata-kata baru, dan itu akan menambah jumlah perbendaharaan kata bagi si anak sendiri. Yang kedua, membaca dapat melatih konsentrasi anak. Karena saat membaca, kita akan memfokuskan diri kita pada bacaan tersebut. Jika anak-anak membaca cerita, pasti anak-anak akan penasaran dengan jalannya cerita tersebut dan anak-anak cenderung untuk fokus pada cerita tersebut. Yang ketiga, kegiatan membaca dapat melatih komunikasi anak dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini terdapat 2 versi buku yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat secara luas. Yang pertama ada buku cetak atau buku konvensional, yang kedua adalah buku digital. Nah, kedua versi buku ini sama-sama memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing, dan akan saya bahas di video berikut. Yang pertama ada buku cetak. Buku cetak adalah kumpulan dari lembaran-lembaran kertas yang dijadikan menjadi satu. Kelebihan dari buku cetak yaitu nyaman di mata. Saat membaca buku di kertas, kita akan merasa nyaman karena tidak menimbulkan kelelahan atau tidak terdapat radiasi jika dibandingkan dengan membaca di smartphone. Yang kedua, kita dapat menandai secara langsung bacaan-bacaan penting dari buku. Misalnya ada kutipan yang bagus, kita bisa menandainya secara langsung dengan sticky notes ataupun menandainya dengan stabilo. Yang ketiga yaitu dapat meningkatkan konsentrasi kita saat membaca. Berbeda lagi dengan jika kita membaca buku digital di smartphone, pasti akan ada notifikasi dari WhatsApp maupun email, dan itu akan mengganggu kita dalam membaca buku. Selanjutnya yaitu kelemahan dari buku cetak. Yang pertama, buku cetak itu tidak praktis karena kita harus mencari dan membeli buku satu persatu di toko. Dan saat ingin membaca banyak buku, kita juga harus membawa buku dalam jumlah yang banyak pula. Dan itu sedikit repot. Yang kedua, membutuhkan ruang. Jadi saat kita memiliki buku cetak atau buku fisik, kita harus menyediakan atau menyiapkan tempat khusus untuk meletakkan buku-buku tersebut. Jadi kita tidak boleh sembarangan meletakkan buku-buku tersebut dan harus ditempatkan di tempat khusus. Yang ketiga, harga buku cetak itu cenderung lebih mahal karena adanya proses penyusunan dan pencetakan serta menggunakan bahan baku kertas dan harganya lebih mahal. Selain itu, ada biaya untuk penyaluran atau pendistribusian dari daerah pusat ke satu daerah ke daerah lain. Jadi itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sehingga harga dari buku cetak
lebih mahal. Yang kedua ada buku digital. Buku digital adalah sebuah buku yang disuguhkan dalam bentuk elektronik. Jadi saat ingin membaca buku digital, kita memerlukan sebuah perangkat, baik itu smartphone, laptop, atau perangkat komputer. Nah, kelebihan dari buku digital adalah yang pertama, buku digital dinilai lebih praktis karena pembaca dapat membaca berbagai macam buku dengan hanya menggunakan satu perangkat saja. Dan kita dapat membaca buku dimanapun dan kapanpun kita berada, hanya menggunakan satu perangkat, baik itu smartphone, laptop, maupun perangkat komputer. Yang kedua, buku digital lebih ekonomis. Yang ketiga, buku digital lebih hemat ruang, karena untuk menyimpannya, kita dapat menyimpannya di smartphone, laptop, ataupun perangkat komputer, dan tidak membutuhkan ruang seperti saat kita membeli atau mengoleksi buku cetak. Jadi lebih hemat ruang. Yang terakhir, kelebihan dari buku digital adalah kita dapat menghemat penggunaan kertas. Jadi buku digital dinilai lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, kelemahan dari buku digital. Yang pertama, kita harus memiliki perangkat pendukung untuk dapat mengakses buku digital tersebut. Ya seperti tadi yang sudah disebutkan, seperti smartphone, laptop, ataupun perangkat komputer. Yang kedua, saat membaca buku digital itu dapat mempengaruhi kesehatan mata kita. Tapi kita juga harus memastikan bahwa kita tidak boleh terlalu lama membaca buku digital, dan membaca buku, baik itu buku digital maupun buku cetak, usahakan membacanya berada di tempat dengan penerangan yang baik. Selanjutnya, membutuhkan daya listrik. Saat membaca buku digital, kita harus memastikan bahwa smartphone kita dalam kondisi baterai yang penuh. Ya, jangan sampai saat kita asik membaca kemudian terhambat oleh daya baterai yang menipis. Kita harus memastikan hal tersebut. Setelah mengetahui perbedaan dari kedua versi buku tersebut, kita dapat memahami bahwa kedua versi buku ini dapat atau sesuai diberikan kepada anak-anak, tergantung dari kemampuan dan juga kebutuhan anak. Karena selama masa pandemi ini, ada anak-anak yang diizinkan oleh orang tuanya untuk memegang gadget dalam waktu yang lama, dalam sehari tersebut ya. Langkah-langkah untuk menumbuhkan kembali minat baca pada anak di masa pandemi ini adalah yang pertama, kita harus menumbuhkan minat tersebut dalam diri kita terlebih dahulu. Jika kita ingin mengajak atau mengenalkan buku kepada anak-anak, maka kita dapat membaca buku anak-anak terlebih dahulu dan menumbuhkan kebiasaan membaca itu dalam diri kita terlebih dahulu. Karena kita tidak bisa menyuruh anak-anak untuk melakukan sesuatu hal yang tidak kita lakukan. Jadi, kita harus menumbuhkan kebiasaan membaca itu dalam diri kita terlebih dahulu. Setelah itu, mengajak anak-anak untuk mengenal bacaan atau buku yang menarik. Sebagai seorang tutor, kita dapat mengenali terlebih dahulu kebiasaan anak dalam kesehariannya, baik itu menggunakan gadget ataupun tidak, karena ada berbagai jenis tipe anak, yaitu yang gemar menggunakan gadget dan sudah diizinkan juga, tetapi ada pula anak yang masih dibatasi hanya untuk sekedar mengikuti pembelajaran online saja. Jadi kita dapat memberikan rekomendasi sesuai dengan kebiasaan anak dalam menggunakan gadget atau tidak. Jika anak
cenderung menggunakan gadget dalam kesehariannya, kita dapat merekomendasikan buku bacaan digital kepada anak. Dan begitu pula saat anak tidak diberikan kebebasan untuk memegang gadget, maka kita dapat memberikan rekomendasi berupa buku cetak kepada anak. Yang perlu kita ingat bahwa saat memberikan rekomendasi buku bacaan yang sesuai dengan anak, kita harus memperhatikan isi atau pesan dari buku bacaan yang akan kita kenalkan kepada anak. Jadi kita harus memiliki wawasan yang luas tentang buku bacaan anak. Ini adalah contoh buku digital yang dapat kita berikan atau rekomendasikan kepada anak-anak. Di sini tersedia banyak sekali cerita yang dapat dibaca oleh anak. Sebelumnya kita dapat mengatur bahasanya terlebih dahulu. Kita dapat memilih bahasa Indonesia. Kemudian ukuran teks kita dapat memilihnya baik itu kecil, sedang maupun besar. Setelah kita mengatur bahasa dan juga ukuran font, tampilannya akan berubah menyesuaikan dengan bahasa yang kita pilih. Karena di dalam Let's Read ini menyediakan berbagai macam buku dari berbagai negara. Selain itu, kita dapat membacanya secara langsung atau online. Namun, jika kita tidak bisa membacanya secara online, kita masih bisa mengunduhnya. Dan buku unduhan yang telah kita download tadi akan berada di sampingnya ini, di buku unduhan. Seperti ini tampilan dari buku cerita Let's Read ini. Ada ilustrasi gambarnya dan dapat menarik minat anak dalam hal membaca ya. Dalam usaha kita mengajak anak untuk menyukai buku itu bukanlah hal yang mudah, karena saat ini teknologi sangat canggih di mana anak-anak lebih menyukai gadget, karena di dalam gadget terdapat banyak hiburan seperti game online maupun video-video. Namun diperlukan adanya ajakan secara rutin dari kita kepada anak untuk mulai menggemari bacaan. Nah, setelah anak-anak menyukai atau memiliki minat untuk membaca, kita dapat saling berbagi kepada anak tentang berbagai cerita yang telah ia baca. Yang pertama, kita dapat menanyakan isi dari cerita yang sudah dia baca. Nah, aktivitas ini dapat dilakukan secara bertahap sampai anak mampu mengkomunikasikan isi cerita ya dari buku yang telah dia baca kepada kita. Nah, selanjutnya kita dapat menanyakan pesan apa yang dapat kita peroleh dari membaca cerita tersebut. Selain mengajak anak untuk menceritakan isi atau pesan dari bacaan yang telah dia baca, kita dapat memberikan sebuah buku kecil tentang jadwal dia membaca. Dia dapat menuliskan judul bacaan yang telah dia baca, tanggal dia membaca. Ini adalah buku jadwal membaca yang dapat kita berikan kepada anak. Yang pertama, ini ada kalender dalam 1 bulan. Kemudian di atas sendiri itu ada kotak yang bisa diisi nama anak. Kemudian anak dapat
isi tanggal dia membaca. Kemudian dia dapat menuliskan judul cerita, dan di samping kanannya ini anak dapat mewarnai seberapa sukanya dia terhadap buku cerita tersebut. Begitu selanjutnya. Semoga dengan diberikannya buku jadwal membaca ini, anak-anak semakin tertarik lagi untuk membaca. Seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa saat kita memiliki kegemaran untuk membaca buku, pasti akan memperoleh manfaat yang sangat banyak, dan itu dapat kita rasakan setelah kita memiliki minat terhadap buku bacaan. Harapan kami selanjutnya adalah bahwa kegiatan membaca dapat dijadikan sebagai sebuah kebiasaan bagi anak untuk mengisi waktu luangnya selama masa pandemi dan sampai ke depannya. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua meski masih ada banyak kekurangan dari saya. Semoga ketertarikan kita terhadap buku bacaan semakin meningkat ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.